Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innama bu'ithtu liutammi makarimal akhlaq. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, ditambah dengan nikmat kesempatan, ditambah dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Samping itu, ini kita masih keadaan dalam bulan Syawal. Kita masih ingat, alhamdulillah Allah dengan zaman canggih teknologi sekarang ini, pada 1 Syawal kemarin kita masih dapat bersilaturahmi dengan saudara kita, kaum kerabat kita, walaupun itu hanya melalui lewat telepon ataupun video call saja. Alhamdulillah, mengingat keadaan kondisi kita sekarang ini yang sangat memprihatinkan saudaraku, yaitu di tengah wabah corona yang sekarang ini masih melanda kita semua, bahkan dunia ini. Di samping itu semua, kita mesti patut bersedih karena kita sudah ditinggalkan oleh 1 bulan, di mana dalam 1 bulan itu saudaraku ada 1 malam, di mana dalam 1 malam itu ketika kita beribadah, apabila kita beribadah kepada Allah dengan penuh iman wa ihtisaban, penuh keikhlasan dan keimanan, maka insya Allah ibadah kita tersebut yang 1 malam itu lebih baik, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kita mesti patut bersedih karena kita sudah ditinggalkan oleh bulan, di mana bulan itu adalah bulan maghfirah, bulan di mana bisa menghapuskan salah dan dosa kita. Kita mesti patut bersedih karena kita sudah ditinggalkan oleh bulan di mana turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, itulah dia bulan Ramadan yang biasa kita kenal dengan bulan puasa. Tidak ada 1 orang pun yang dapat menjamin di antara kita semua bahwa kita masih akan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tidak ada 1 orang pun yang dapat menjamin, saudaraku, bahwa kita akan masih dapat bertemu dengan bulan puasa di tahun yang akan mendatang. Masih kita ingat, masih terngiang di pikiran kita yang dahulunya kita masih bersama-sama dengan mereka. Kita ingat-ingat lagi saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, tetangga kita, yang dahulunya mereka masih bersama-sama dengan kita. Lihat sekarang, mereka sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Senyumannya masih terngiang di pelupuk mata kita, yang senyumannya masih teringat dalam pikiran kita. Kan tetapi kita lihat hari ini hadirin, mereka sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Semuanya sudah tinggal menjadi kenangan yang tak mungkin dapat kita lupakan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah sangatlah kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Banyak yang muncul pertanyaan, mengapa mesti kita perlu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW? Jawabannya saudaraku, jikalau kita di dunia memerlukan pertolongan saudara kita, jikalau di dunia kita memerlukan pertolongan kaum kerabat kita, maka di akhirat kelak ketika kita memerlukan pertolongan dari saudara kita, ketika kita memerlukan pertolongan dari kaum kerabat kita, tidak ada yang dapat menolong kita saudaraku, melainkan hanya syafaat baginda Rasulullah SAW. Untuk itu saya mengajak kepada saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, mari sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan yang ringan dalam lisan tadi, insya Allah akan berat dalam timbangan nantinya, yang membawa kita insya Allah selamat dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema ceramah saya pada kesempatan kali ini adalah kriteria orang yang bertakwa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita tidak boleh dua hal di dalam menjalani kehidupan kita ini. Apa itu? Yakni untuk apa kita diciptakan dan kemana setelah diciptakan. Yang dua hal ini tidak boleh kita lupakan. Kalau kita misalnya lupa dengan yang dua hal tersebut, maka kita akan bingung menghadapi kehidupan dunia ini. Maka kita tidak akan mengetahui jalan yang lurus nantinya. Apa itu? Untuk apa kita diciptakan dan kemana kita setelah diciptakan. Untuk apa kita diciptakan, Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tidaklah Allah ciptakan kita ke dunia ini kecuali kita akan menjadikan insan ini, menjadikan diri ini, menjadikan orang yang taat, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang sebetulnya harus kita perbuat, apa yang harus kita penuhi supaya kita dapat disebut orang yang bertakwa. Maka di sini Imam Ali mendefinisikan syarat orang yang menjadi orang yang bertakwa itu adalah ada 4 unsur. Yang pertama al-khawfu minal jalil, yang kedua wal amalu bit tanzil, yang ketiga waridha'i bil qalil, yang keempat wal isti'dadu liyaumir rahil. Apa itu al-khawfu minal jalil? Yang pertama adalah takut kepada Allah, al-khawfu minal jalil. Maka hari-hari ini ketika kita selalu berusaha mencari rezekinya Allah itu dengan cara yang halal, maka saya mengharapkan itu semua karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari-hari ini kita selalu berusaha untuk tidak melaksanakan perbuatan yang maksiat, untuk tidak melaksanakan perbuatan yang haram-haram, maka saya mengharapkan itu semata-mata karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa takut itu kepada Allah, agar rasa takut itu bersemayam dalam hati kita dan kekal abadi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Setiap bulan Ramadan kita selalu menjumpai orang-orang yang membacakan Al-Quran. Kita selalu diperdengarkan oleh baca-bacaan Al-Quran. Maka di sini saya ingatkan kembali saudaraku, bahwa fungsi daripada Al-Quran itu ataupun hakikat daripada Al-Quran itu sendiri adalah bukan hanya untuk diperdengarkan dan dibacakan saja, akan tetapi ada yang lebih daripada itu saudaraku, yakni melaksanakan ataupun menjadikan Al-Quran itu
sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai seperti ceramah Ustaz Jainun MZ itu kita jadikan di zaman sekarang ini, yakni kita sudah menjadikan yang fungsinya menjadi tontonan, yang fungsinya tuntunan menjadi tontonan. Apa itu? Seperti televisi, fungsinya adalah sebagai tontonan saja, akan tetapi kita menyalahgunakannya menjadi tuntunan kita. Banyak kita yang meniru-nirukan gaya-gaya orang barat yang sama sekali tidak mencerminkan Islam, yang sama sekali tidak mencerminkan agama kita, mencerminkan keislaman kita. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mari sama-sama kita jadikan fungsi Al-Quran itu sebagai tuntunan kita, bukan sebagai tontonan kita. Dan mari kita gunakan televisi yang hanya fungsinya sebagai tontonan, ya sebagai tontonan saja. Jangan kita buat sebagai tuntunan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah waridha'i bil qalil, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kita selalu merasa bahwa yang hari ini kita punya, kita selalu merasa bahwa kita selalu dirundung musibah, kita tidak percaya ataupun bahkan kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, sering kita merasa putus asa. Yakin dan percayalah, ketika hari ini keinginan-keinginan, doa-doa kita belum Allah kabulkan, maka yakinilah itulah sebetulnya yang terbaik untuk kita. Karena ingat, Allah memberikan sesuatu itu kepada hambanya bukan melalui apa yang ia inginkan, kan tetapi Allah memberikan sesuatu itu kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, jadi kalau hari ini kita merasa selalu dirundung masalah, selalu dirundung musibah, selalu dirundung kegelisahan, maka hadapi, sabar, dan tetaplah yakin, berpegang teguhlah di jalan Allah. Insya Allah ketika kita sabar menghadapi itu semua, maka kita akan dapat melewatinya, dan insya Allah kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal istiqdadu liyaumir rahil, yaitu sering-seringlah mengingat mati. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ketika yang keempat ini kita sering-sering mengingat mati, insya Allah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga akan mengikut. Kenapa? Karena kita kalau sering-sering mengingat mati, sering-sering mengingat kematian, rasa takut kepada Allah itu akan muncul. Ketika sudah rasa takut itu muncul dalam hati kita, maka kita akan melaksanakan isi kandungan Al-Quran sebagaimana mestinya. Dan ketika rasa takut sudah muncul, kita sudah melaksanakan isi kandungan Al-Quran itu sebagaimana mestinya, maka yang ketiga, kita akan ridho atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan yakin bahwa yang hari ini Allah berikan